Setelah dinanti-nantikan publik, Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan jajaran Dewan Direksi Indonesia Investment Authority alias INA. Jokowi mengklaim INA juga dikelola oleh putra-putri terbaik bangsa yang berpengalaman di kancah internasional dan dijaring panitia seleksi dibantu headhunter profesional. Sosok Rida DM Wirakusuma akan menahkodai lembaga yang akan dimodali negara senilai 75 triliun rupiah ini. Jokowi menilai INA akan menjadi mitra strategis bagi dalam dan luar negeri agar tersedia pembiayaan berkelanjutan. Jokowi berharap semua investasi di negara ini memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan INA, sehingga bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya. Pandemi COVID-19 yang masih merajalela terpaksa membuat pemerintah Indonesia merevisi ke bawah target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani mematok target produk domestik bruto 2021 menjadi 4,5% sampai 5,3%. Padahal sebelumnya, pemerintah menargetkan perekonomian Indonesia bisa tumbuh 4,5% hingga 5,5% sepanjang tahun ini. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor penurunan target proyeksi tersebut. Namun adanya program vaksinasi pada awal tahun mampu membuat perekonomian akan lebih baik dari tahun 2020, di mana pada tahun 2020 ekonomi Indonesia minus 2,07%. Selain itu, program pemulihan ekonomi nasional yang masih berlanjut diharapkan bisa membantu masyarakat. Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan alias BPOM menerbitkan izin penggunaan darurat untuk vaksin Sinovac yang diproduksi Bio Farma. Vaksin ini akan menggunakan nama vaksin COVID-19. Walaupun vaksin berasal dari Sinovac sebelumnya, Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito menjelaskan vaksin baru ini tetap harus mendapatkan izin penggunaan yang berbeda dari vaksin Sinovac yang telah lebih dulu mendapatkan izin di Indonesia. Sementara Bio Farma telah menyediakan 13 juta vaksin COVID-19 per 11 Februari 2021, jumlah tersebut merupakan total dari 13 batch yang diproduksi perseroan. Rencananya produsen farmasi plat merah itu akan mendistribusikan sebanyak 7,5 juta dosis vaksin COVID-19 pada bulan Februari ini untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi nasional. Harga minyak mentah kian mantap bertengger di atas level $60 AS per barel. Berbagai katalis positif baik dari sisi permintaan maupun pasokan turut serta mengerek naik harga si emas hitam. Harga kontrak futures Brent terapresiasi telah bertengger di level $63,5 AS per barel. Sementara minyak jenis West Texas Intermediate berada di level $60,1 AS per barel. Secara keseluruhan, harga minyak tercatat naik sekitar 5% sepekan lalu. Harga minyak memang rally selama beberapa hari terakhir yang ditopang pengetatan pasokan oleh negara-negara pengekspor minyak, termasuk sekutunya OPEC+. Tak hanya itu, musim dingin yang menyerang Texas pekan ini jadi mendongkrak harga minyak karena menyebabkan kilang minyak tutup dan operator pipa membatasi aliran mereka. Tesla makin mendekati kesepakatan untuk membuat kendaraan listrik di India. Langkah ini semakin membuka peluang pertumbuhan baru setelah menyiapkan produksi di China. Tesla telah memilih Karnataka, sebuah negara bagian India, untuk mendirikan pabrik pertamanya di negeri Bollywood tersebut. Produsen mobil asal Amerika Serikat itu telah bernegosiasi dengan pejabat lokal selama 6 bulan dan secara aktif mempertimbangkan perakitan mobil di pinggiran kota Bangalore. India sangat ingin mengurangi ketergantungan minyaknya dan mengurangi polusi, tetapi upayanya untuk mempromosikan kendaraan listrik terhambat oleh kurangnya investasi di bidang manufaktur dan infrastruktur seperti stasiun pengisian. Otoritas India berencana menawarkan insentif hingga $4,6 miliar AS kepada perusahaan yang mendirikan fasilitas manufaktur baterai canggih.